Pembalap muda asal Jepang, Ai Ogura, tampil impresif di musim debutnya bersama Trackhouse Racing di MotoGP 2025. Dengan konsistensi finish di posisi 10 besar dalam 4 dari 5 balapan pertama, Ogura kini berada di peringkat ke-8 klasemen sementara. Performa gemilang ini membuatnya diprediksi akan menjadi incaran tim-tim pabrikan untuk musim 2027 mendatang. Bos tim Trackhouse, Davide Brivio, yang sebelumnya sukses mengorbitkan karier Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, mengungkapkan keyakinannya bahwa Ogura akan menjadi buruan tim-tim pabrikan MotoGP untuk musim 2027. Untuk tahun 2027, jelas bahwa beberapa tim pabrikan akan mengejarnya, ujar Brivio dikutip dari Crash. Ogura, yang sebelumnya menjuarai Moto2, telah menunjukkan adaptasi yang cepat di kelas utama. Ia bahkan mengungguli rekan setimnya, Raul Fernandez, yang telah memasuki musim ketiganya di MotoGP. Dengan kontrak bersama Trackhouse Racing hingga akhir 2026, Ogura memiliki waktu untuk terus berkembang dan membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta terbaik di grid. Jika tren positif ini berlanjut, tidak menutup kemungkinan ia akan bergabung dengan tim pabrikan di masa depan. Somkhiat Chantra, pembalap rookie dari tim LCR Honda, dipastikan absen dalam Grand Prix Prancis 2025 yang akan berlangsung di Le Mans. Absennya Chantra disebabkan oleh proses pemulihan pasca operasi arm pump yang belum sepenuhnya selesai. Operasi tersebut dilakukan di klinik Dexeus, Barcelona, oleh tim medis dokter Xavier Mir untuk mengatasi sindrom kompartemen yang dialaminya. Meskipun prosedur berjalan lancar, Chantra belum mendapatkan izin medis untuk kembali berlomba. Sebaliknya, Pedro Acosta dari tim Red Bull KTM Factory Racing telah dinyatakan fit untuk tampil di GP Prancis. Acosta juga menjalani operasi arm pump, namun berhasil pulih tepat waktu dan siap kembali ke lintasan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Chantra dalam musim debutnya di MotoGP. Sementara itu, Acosta berpeluang untuk kembali menunjukkan performa terbaiknya setelah pemulihan. Pembalap Red Bull KTM Tech3, Maverick Vinales, tengah mempersiapkan diri untuk balapan MotoGP Prancis 2025 di sirkuit Le Mans dengan semangat tinggi. Setelah menunjukkan performa impresif dalam beberapa seri terakhir, Vinales berharap dapat meraih podium pertamanya bersama Tech3 di kandang tim tersebut. Sejak menemukan keseimbangan pada motor RC16-nya di Argentina, Vinales berhasil memimpin balapan dan naik podium di Qatar, meskipun terkena penalti tekanan ban. Ia kemudian finish keempat di Jerez dan mencatat waktu tercepat kedua dalam tes pasca balapan di belakang Marc Marquez. Kami tiba di Le Mans dengan keyakinan yang baik dari Spanyol setelah akhir pekan yang sangat positif bagi kami dan kerja keras selama tes. Le Mans adalah lintasan yang sangat saya nikmati, jadi mari kita lihat bagaimana motor beradaptasi dengan lintasan ini, ujar Vinales dikutip Crash. Vinales memiliki sejarah yang kuat di Le Mans, termasuk podium bersama Suzuki pada 2016 dan kemenangan bersama Yamaha. Musim lalu, ia finish ketiga dalam sprint race bersama Aprilia. Dengan performa yang konsisten dan semangat yang tinggi, Vinales bertekad untuk memberikan hasil terbaik bagi tim Tech3 di balapan kandang mereka. Manajer tim Tech3, Nicolas Goyon, juga menyatakan antusiasmenya menjelang balapan di Le Mans. Merupakan momen yang selalu istimewa bagi kami sebagai tim Prancis untuk menghadiri balapan kandang kami. Suasana di Prancis selalu istimewa, dan itu pasti akan membuat kami bersemangat sepanjang akhir pekan, katanya. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, siap tampil maksimal dalam MotoGP Prancis 2025 akhir pekan ini. Balapan kandang di sirkuit Le Mans menjadi momen spesial. Terlebih Quartararo akan coba mesin baru Yamaha yang diyakini dapat meningkatkan performanya di lintasan. Setelah meraih podium pertamanya sejak 2022 di Jerez, kepercayaan diri Quartararo kembali tumbuh. Ia menyebut hasil tersebut sebagai langkah penting menuju performa yang konsisten. Hasil di Jerez memberi kami dorongan besar. Sekarang saya lebih termotivasi, apalagi tampil di depan publik sendiri, ujar Quartararo dalam wawancara resmi MotoGP. Mesin baru yang dibawa Yamaha ke Le Mans diklaim memiliki peningkatan dalam hal akselerasi dan respons gas, dua aspek yang selama ini menjadi kelemahan motor M1. Meski belum diungkapkan secara detail, Quartararo berharap inovasi ini bisa membuatnya lebih kompetitif melawan para rival di depan.
Dukungan publik Prancis juga diyakini akan memberi semangat tambahan bagi El Diablo. Tahun lalu, Le Mans mencatat rekor kehadiran penonton dan antusiasme diprediksi kembali tinggi pada musim ini. Dengan semangat kebangkitan dan peningkatan teknis dari Yamaha, Fabio Quartararo menargetkan hasil maksimal di hadapan fans tuan rumah, sekaligus melanjutkan momentum positifnya di musim 2025. Marc Marquez datang ke Grand Prix Prancis 2025 dengan semangat baru dan tekad besar untuk menebus kesalahan yang terjadi di seri sebelumnya di Jerez. Pembalap Ducati Lenovo Team itu mengalami insiden crash saat tampil kompetitif, sebuah momen yang ia sebut sebagai pelajaran penting dalam perjalanannya musim ini. Dalam video resmi MotoGP yang dirilis pada 8 Mei, Marquez secara terbuka mengakui kesalahannya dan menyatakan keinginannya untuk bangkit. Jerez seharusnya bisa jadi salah satu akhir pekan terbaik saya, tapi kesalahan kecil berujung besar. Sekarang saya datang ke Le Mans dengan misi penebusan, ungkap Marquez. Marquez juga menyoroti ketatnya persaingan di papan atas musim ini, termasuk dari adiknya Alex Marquez yang tengah memimpin klasemen, serta rival tangguh lainnya seperti Pecco Bagnaia dan Fabio Quartararo. Baginya, menjaga fokus dan konsistensi adalah kunci untuk kembali ke jalur kemenangan. Sirkuit Le Mans sendiri menyimpan banyak kenangan bagi Marquez, termasuk beberapa kemenangan penting di masa lalu. Kini, ia berharap bisa kembali naik podium dan memperkuat posisinya dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025. Jelang seri Grand Prix Prancis 2025, suasana hangat dan kompetitif terjadi dalam acara balap sepeda khusus yang mempertemukan legenda balap sepeda dunia Mark Cavendish dengan para pembalap MotoGP. Kegiatan ini menjadi bagian dari pra-event MotoGP di Le Mans yang diadakan untuk menyambut akhir pekan balapan dengan cara yang unik dan menghibur. Marc Marquez tampil luar biasa dalam lomba sprint individu dan secara mengejutkan berhasil mengalahkan Cavendish, sang sprinter ulung dari dunia balap sepeda profesional. Meski bukan di atas motor, Marquez menunjukkan fisik dan determinasi luar biasa di atas sepeda kayu. Sementara itu, dalam kategori time trial berpasangan, Marquez berduet dengan mekaniknya Marco Polastri dan berhasil finish di posisi kedua. Kemenangan di kategori ini diraih oleh Maverick Viñales yang tampil solid bersama rekan timnya. Melalui kegiatan ini, MotoGP berhasil menciptakan momen kebersamaan yang menyenangkan antara pembalap, tim, dan penonton, sekaligus menjadi pemanasan seru sebelum balapan utama berlangsung.